Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafsan, peserta PKDP 2026 PTP Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan pada kesempatan kali ini memaparkan materi pembelajaran untuk pertemuan yang ke-14 ini pada mata kuliah Tarikh Tasyrik sesuai dengan RPS OB sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu mendesain prototipe suplemen materi PAI berupa modul digital infografis sejarah hukum Islam yang inovatif secara kolaboratif. Mahasiswa akan membuat beberapa kelompok dan bekerja sama untuk membuat infografis mengenai mata kuliah Tarikh Tasyrik tentang apa yang telah mereka pelajari, mereka ketahui pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat definisi apa itu Tarikh Tasyrik, apa tujuan mempelajari Tarikh Tasyrik, selanjutnya objek kajian Tarikh Tasyrik dan sumber utama daripada Tarikh Tasyrik, serta 3 fase penting di dalam sejarah hukum Islam disebut dengan Tarikh Tasyrik. Begitu juga yang terakhir, karakteristik hukum Islam itu sendiri. Pada pertemuan ke-14 ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendesain prototipe suplemen materi ajar pendidikan agama Islam di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor. Mereka membuat berupa modul digital infografis sejarah hukum Islam yang inovatif secara kolaboratif. Apa itu Tarikh Tasyrik? Tarikh Tasyrik itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari sejarah lahirnya hukum Islam, fase pertumbuhannya, serta perkembangan hukum dan perundang-undangan Islam dari masa ke masa. Selanjutnya, juga mahasiswa membuat tujuan daripada mempelajari Tarikh Tasyrik. Tujuan daripada mempelajari Tarikh Tasyrik tersebut adalah memahami latar belakang hukum, mengikuti evaluasi syariat, bagaimana syariat berevolusi dari zaman masa ke masa. Selanjutnya daripada tujuannya juga untuk mengambil pelajaran hikmah yang terkandung di dalam Tarikh Tasyrik tersebut. Keempat, memahami ijtihad ulama terdahulu dan disinkronkan dengan pendapat para ulama saat ini yang sesuai relevan dengan zaman kita saat ini. Selanjutnya juga termasuk yang harus dipersiapkan dalam infografis tersebut adalah objek kajian berupa hukum-hukum amaliyah dalam Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad para sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan para imam mazhab. Yang keempat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Serta juga termasuk daripada objek kajian Tarikh Tasyrik, yaitu peristiwa sejarah yang mempengaruhi hukum dari para ulama yang berijtihad. Selanjutnya ada sumber utama, yaitu fase awal, di mana di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi SAW menjadi Rasul di umurnya yang ke-40 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang berupa isinya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman, pegangan, dan sumber utama di dalam Tarikh Tasyrik ini, Al-Quran Al-Karim, dan itu adalah mukjizat Nabi SAW yang masih ada sampai saat ini. Selain sumber utama Al-Quran, pada masa fase awal Nabi SAW juga As-Sunnah. As-Sunnah tersebut itu hadis Nabi SAW. Apa itu hadis Nabi SAW? Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sabda Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan yang Nabi diam tak kala para sahabat melakukannya, yaitu Nabi merestuinya, dan syama'il sifat-sifat Nabi SAW. Itu disebutkan juga dengan takrir Nabi SAW. Begitu juga setelah Nabi SAW ada fase-fase penting. Ada 3 fase penting pada masa awal Nabi SAW, yaitu masa kenabian. Masa Nabi SAW berhubungan langsung dengan wahyu.
Masa kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi SAW, maka dilanjutkan tongkat estafet perjuangan ini dan tarikh tasyrik ini langsung berlanjut merajut hukum-hukum syariat tersebut itu. Selain daripada Allah dan Rasulnya, juga pengaruh besar daripada ijtihad awal para sahabat Nabi SAW. Itu masa Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Yang ketiga, setelah masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin. Begitu juga yang ketiga, tidak kalah pentingnya, tidak dalam 3 fase penting tahap awal Nabi SAW, para sahabatnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan masa Imam Mazhab. Itu masa yang dikenal dengan sebagai kodifikasi atau pembukuan pencatatan fikih dan mazhab. Selanjutnya yang terakhir yang juga dipersiapkan dalam infografis oleh para mahasiswa adalah karakteristik hukum Islam dasar. Bagaimana hukum Islam ini bersifat bertahap atau tadarruj, berproses dari satu dengan yang setelahnya agar bisa tersosialisasi dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak terpaksa, tidak menjadi beban bagi umat manusia. Contoh yang sering kita jelaskan adalah pengharaman khamar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sekaligus, tapi bagaimana prosesnya bertahap, pelan-pelan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian dekati salat kalau dalam keadaan mabuk. Dan pada akhirnya kalau mereka sudah terbiasa tidak minum khamar, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan dalam Al-Qur'an, kalau Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dengan turunnya ayat ini maka menjadi haram dan tegas dan jelas hukumnya. Tapi sebelum itu perlu kita pahami bahwa bagaimana karakteristik hukum Islam ini dimulai dengan bertahap, berproses menyesuaikan dengan umat pada saat itu. Kedua, daripada karakteristik hukum Islam ini adalah taisir. Taisir itu adalah memudahkan, mempermudah bagi pemeluk agama Islam ini di dalam amaliyah kehidupan di dunianya dia, bahkan sampai memudahkan kehidupan dia di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini, kita tahu bahwa bagaimana hidup dan kehidupan ini tidak hanya di dunia, tapi fase di dunia ini selesai, maka pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala yang kehidupannya selama-lamanya. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala ingin syariat yang telah kita tetapkan, amanah yang kita jalankan di dunia ini, ketaatan yang kita jalankan, kemaksiatan yang kita tinggalkan, maka di dunia Allah mudahkan, sampai di akhirat insya Allah Allah berikan kemudahan untuk umat Islam dan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga mewujudkan keadilan. Mewujudkan keadilan ini menghadirkan keadilan. Bagaimana kita lihat saat ini ada ketimpangan hukum yang tidak beraturan, yang tidak jelas, tapi Islam sudah jauh-jauh hari menawarkan sebuah konsep yang begitu bagus. Karakter hukum Islam itu mewujudkan keadilan. Bagaimana keadilan ini? Seseorang yang dalam hukum pidana Islam itu dikatakan jika seorang dibunuh maka membunuh, jika pembunuhannya dengan sengaja maka dikisos, itu begitu tegas. Maka hadirlah keadilan, tidak bisa nyawa ditukar dengan hal yang lainnya. Maka hukum Islam dengan tegas menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana adil ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, berbeda dengan kebalikannya zulum. Zulum itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seorang dibunuh akan tapi dia dibebaskan, akan tapi dengan pembelaan, dengan tebusan, dengan uang dan lain sebagainya. Maka tidak berlaku hal tersebut di dalam karakter hukum Islam. Karakter hukum Islam mewujudkan keadilan, harus mendapatkan nilai yang setara, yang sama yang dirasakan oleh apa yang dirasakan oleh seseorang yang terenggut haknya atau terzolimin atau teraniaya, maka harus betul-betul mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir, melindungi kemaslahatan umat. Inilah daripada karakter hukum Islam. Karakter hukum Islam yang terakhir ini adalah melindungi kemaslahatan umat. Setiap orang, setiap manusia, bahkan kafir dhimmi pun jika hidup di dalam mayoritas umat Islam, fi dhimmatil muslim, dalam naungannya orang Islam, maka mendapatkan kemaslahatan daripada umat Islam. Tidak boleh ada radikalisme, tidak boleh ada penganiayaan, tidak boleh ada bully, tidak boleh, karena kita adalah sebuah bangsa yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita pelajari dengan konsepnya yang objektif dari tarikh tasyrik ini adalah yang sebagaimana difirmankan dalam ayat Al-Qur'an, rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang karakternya Nabi SAW yang membawa syariat ini. Dan dari Nabi SAW kita mengkaji mata kuliah kita yang tarikh tasyrik, proses pensyariatan ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidak utus kamu wahai Muhammad membawa syariat kepada umat manusia ini, melainkan kamu ini adalah sebagai pembawa rahmat untuk semesta alam, bagi siapapun, manusia, tumbuh-tumbuhan, jagat raya, binatang, hewan, siapapun yang berinteraksi dengan kita ini, hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi rahmat bagi yang lainnya. Mungkin itu yang menjadi bahan kajian untuk hari ini, pertemuan yang ke-14 sub CPMK ke-14, mahasiswa mampu mendesain prototip suplemen materi ajaran pendidikan agama Islam berupa modul digital infografis sejarah hukum yang inovatif secara kolaboratif sesuai dengan yang telah saya sampaikan tadi, dan nanti akan kita minta daripada mahasiswa dari hasil kerjasamanya untuk mempresentasikannya. Semoga bisa berkah, bermanfaat, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan menebarkan rahmat dan manfaat bagi semesta alam. Saya Rafsan, dosen dari kampus STT Insan Kamil Bogor, mengucapkan syukron, jazakumullah khair jaza, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.